Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan, sering sekali kita fahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan sedekah, dan bulan tarawih. Semua itu benar, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Ramadan dengan satu keistimewaan yang tidak disebutkan dalam bulan lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagai bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ruhnya Ramadan ini sesungguhnya terletak pada hubungan kita dengan Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudal linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ayat ini menunjukkan, menegaskan bahwa kemuliaan Ramadan bukan hanya ibadah puasa saja. Akan tetapi karena di bulan ini diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas yang jelas tentang kebenaran dan pembeda antara hak dan batil. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa penyebutan Al-Quran secara khusus dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya ibadah paling agung di bulan Ramadan adalah menghidupkan Al-Quran. Baik itu membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkan isinya. Puasa juga ruhnya ruhnya dalam Al-Quran adalah la'allakum tattaqun. Puasa yang Allah syariatkan bukan hanya sekedar menahan lapar saja, hanya menahan haus saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuan puasa adalah agar kalian bertakwa. Takwa ini tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dari Al-Quran. Oleh karena itu Ramadan adalah momentum tarbiyah ruhiyah melalui Al-Quran, agar hati kita hidup, agar iman kita menguat, dan akhlak kita terbentuk. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan sebuah hadis, kana Jibril alaihi salatu wassalam yalqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW meningkatkan interaksi beliau dengan Al-Quran secara khusus di bulan Ramadan. Bahkan malaikat Jibril pun turun setiap malam untuk mentadaruskan Al-Quran bersama beliau SAW. Para ulama pun menyimpulkan terkait tentang hadis ini bahwasanya disunnahkan kita untuk memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, mengulang bacaan-bacaan tersebut dan mentadabburin maknanya. Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, "Idza dakhala Ramadan, fa innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am." Artinya adalah apabila Ramadan telah datang, maka sesungguhnya ia adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan memberi makan. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau disebutkan, karena idza dakhala Ramadan taraka majalis al-hadith wa aqbala 'ala al-Quran. Apabila Ramadan tiba, Imam Malik meninggalkan majlis-majlis hadis dan fokus pada Al-Quran. Dalam perkataan lainnya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah disebutkan, kana yakhtimul Quran fi Ramadan sittina khatmah. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ini bukan untuk membebani umatnya, tetapi untuk menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Man ahabba an ya'lama ahwa yuhibbullah am la,
falyanzur hubbahu lil Qur'an. Barang siapa yang ingin mengetahui apakah ia mencintai Allah atau tidak, maka hendaklah ia melihat cintanya kepada Al-Qur'an. Semakin dia dekat dengan Al-Qur'an, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dia dengan Al-Qur'an, maka dia juga akan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua dari kita untuk mampu menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Namun, setiap kali mampu mendekat satu langkah lebih baik dari Ramadan sebelumnya, maka kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Kita tidak dituntut untuk menghatamkan banyak berkali-kali dalam satu bulan. Kita dituntut untuk istiqomah dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Terus membaca Al-Quran, berusaha memahami maknanya, mentadaburi maknanya, kemudian diamalkan di kesehariannya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Quran. Ahlul Quran yang selalu membacanya, selalu mentadaburinya, memahami maknanya, dan mengamalkannya di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.